Shalom jemaat GKK yang terkasih. Kembali lagi di podcast Mekar Marriage Enrichment by GKK Raja Wali. Oke, senang banget saya Yongki dan juga pasangan saya Erna ketemu lagi di obrolan yang semoga sih bukan cuma enak didengar tapi juga bisa membantu kita sama-sama bertumbuh sebagai suatu keluarga Kristen. Sebelumnya udah tahu belum sih GKK ini punya satu program yang namanya Marriage Enrichment. Nah, program ini merupakan suatu seminar yang diadakan setiap minggu pertama bulan genap, di mana di sini kita akan membahas topik-topik dan narasumber yang tentu saja berkompeten di bidangnya. Oke, di podcast kali ini tentunya kita udah bersama narasumber yang udah nggak asing nih bagi jemaat GKK, yaitu Musa Felix dan Semu Alul. Apa kabar Musa dan Semu? Baik. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang tentunya udah nggak asing nih bagi kita, yaitu konflik gitu ya. Secara khususnya yaitu konflik dalam keluarga. Pertanyaannya adalah, normalkah konflik itu dalam keluarga Kristen gitu? Dan apakah kalau misalnya kita mengalami konflik, itu artinya bahwa kita tuh gagal hidup secara firman Tuhan? Karena kan mungkin kita sering dengar ya, banyak orang beranggapan bahwa keluarga Kristen itu hidupnya rukun, damai, jauh dari konflik. Tapi kan sebenarnya pada kenyataannya itu nggak demikian gitu. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Alkitab itu seperti apa sih konflik itu? Musa atau Semu? Iya. Ya. Kalau secara keluarga wajar lah ya kalau konflik ya, tergantung masing-masing di dalam penyelesaiannya. Tapi kalau ya mungkin pada umumnya keluarga maupun non Kristen mungkin kalau konflik itu nggak bisa dihindari misalnya gitu kan. Yang misalnya kita pun ada misalnya. Kalau secara pandangan Kristen, nah pakai boleh. Kalau saya lihat sih, memang konflik itu sesuatu yang hampir dapat dikatakan ya, sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ya, mungkin kita bisa berpikir memang normal sih, karena kita semua orang sudah jatuh dalam dosa. Tapi saya lihat bukan masalah konfliknya sebenarnya, tapi bagaimana kita menyelesaikan konflik ini kan, bagaimana kita berespons, menyikapi. Nah itu sebenarnya yang membedakan kita dengan orang-orang yang mungkin aja bisa menghadapi, aja nggak bisa menghadapi. Nah mungkin kalau saya lihat misalnya dari firman Tuhan ya, saya coba bacakan, khususnya di dalam Efesus ya, itu di sana dikatakan di dalam Efesus itu pasal yang keempat ya. Jadi di sini dikatakan apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya konflik itu hampir muncul karena ada yang marah, ada yang gini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari ayat ini ya, di sini dikatakan meskipun mungkin terjadi konflik, tapi jangan sampai kita berbuat dosa. Jadi ini prinsip pertama sebenarnya, jangan berbuat dosa pada saat kita mengalami konflik. Jadi jangan sampai matahari terbenam ya sebelum padam kemarahanmu. Yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, mungkin istri saya bisa kasih contoh ya bagaimana ketika kita menghadapi konflik itu, apakah sampai padam maksudnya sampai matahari terbenam atau bagaimana? Coba. Enggak sih, lebih biasanya sih kalau marah kadang mungkin hal sepele ya kalau konflik misalnya kayak sebenarnya sih nggak yang terlalu bagaimana, mungkin dari saya sebagai istri yang mungkin kayak hal kecil kayak jadi besar misalnya atau jadi bikin suami marah, tapi kita bisa langsung selesai gitu. Dan sampai saat ini pun kita nggak pernah sampai matahari terbenam sampai besokannya misalnya, dan selalu pasti akan kita selesaikan. Biasanya paling dia yang diemin dulu, jadi saya kan sudah ngecek saya sampai selesai update gitu, tapi nanti dia diem, nanti dia pas saya selesai ngomong dia bilang udah katanya gitu kan. Jadi nanti baru kita selesaikan, ya lebih banyak kita pasti akan bawa dalam doa. Jadi kalau udah sama-sama tenang, pasti dia ajak kita berdoa gitu, dan itu langsung selesai, dan kita nggak pernah sampai yang nggak ngomong gitu. Berarti kuncinya kita selesaikan sebelum matahari terbenam lah ya, maksudnya biar nggak berlarut-larut lah ya, biar. Oke, berarti kan boleh kita bilang sebenarnya tuh secara Alkitabiah tuh konflik dalam keluarga itu suatu hal yang normal gitu berarti ya, Musa atau Semu ya. Iya. Nah, tapi kira-kira
kenapa sih Tuhan tuh mengizinkan konflik itu terjadi dalam keluarga kita? Sebenarnya sih kalau kita lihat konflik itu kan memang akibat manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi saya mencoba melihat bahwa sebenarnya ketika kita konflik, ketika kita menghadapi gesekan-gesekan seperti itu, sebenarnya itu adalah bagian yang memang Tuhan izinkan dalam pembentukan karakter kita. Sebenarnya. Jadi keluarga itu kan kayak sekolah ya. Nah, kayak sekolah. Jadi di sana kita belajar. Jadi kita yang mungkin egonya terlalu tinggi, nah dengan ada pasangan atau ada anak, nah di situ tuh kita belajar gimana menahan ego, gimana menahan amarah, gimana kalau belajar untuk memaafkan, mengampuni. Nah itu semua tuh di dalam keluarga. Oke, berarti baik lagi sebenarnya ke masalah ego juga ya. Iya. Mungkin semakin tinggi ego ya mungkin semakin akan sulit kelarnya. Jadi kita mungkin harus menurunkan ego kita masing-masing nih, gitu ya. Betul. Biar konflik itu kita cepat selesai. Oke, selanjutnya kira-kira dengan adanya konflik ini apakah itu bisa jadi tanda bahwa iman seseorang itu kurang gitu? Karena kan takutnya orang beranggapan nih, wah keluarga Kristen harusnya nggak mungkin konflik gitu kan? Tapi kok sering konflik, sering terjadi pertikaian gitu misalnya? Apakah menandakan bahwa imannya orang itu kurang gitu? Sebenarnya mungkin cara melihatnya begini, karena tadi konflik itu kan sesuatu yang memang hampir nggak bisa kita hindari, ya, selalu ada. Nah sebenarnya yang membedakan itu adalah ketika kita menghadapinya, apakah kita bisa menyikapi dengan dewasa atau dengan kekanak-kanakan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari prinsip firman Tuhan ya, jadi kita itu di dalam menghadapi konflik, sebenarnya yang paling penting bagaimana kita mengalahkan. Maksudnya itu bisa mengatasi sehingga kita bisa mengalami yang namanya kemenangan iman di dalam konflik. Karena ketika konflik terjadi, sebenarnya itu adalah satu kesempatan yang tercipta untuk kita itu bisa mengalami yang namanya kemenangan iman. Jadi ketika masalah terjadi, jadi kita bukan makin mundur kan, tapi karena kita sudah diberikan iman, jadi kita mengalahkannya dengan iman kepada Kristus. Saya coba baca satu ayat firman Tuhan misalnya ya, di dalam ini nih, jadi di dalam 1 Yohanes pasal 5 ya. Di sana kan dikatakan ya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kan untuk kita menyelesaikan itu, sebenarnya Tuhan sudah beri perintah firman Tuhan, dan dikatakan di sini kalau ada kasih, perintah itu nggak berat. Lalu kemudian dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, jadi kita punya modal nih untuk mengalami kemenangan iman di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kalau saya lihat masalah yang terjadi, jangan menghindar, tapi hadapi dan selesaikan. Nah ketika itu selesai, kita bisa memberikan maaf, pengampunan, bisa menahan diri, menguasai diri. Itu kan kemenangan iman kan? Benar. Nah itu yang dimaksud. Nah itu mungkin mau tambahan? Oke. Nah, menarik nih. Terkait salah satunya tadi kan Musa sempat bilang mengampuni gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya kita ada konflik khusus dengan sesama keluarga nih, keluarga entah itu mungkin dengan adik kakak atau orang tua, dan konflik itu mungkin makin berat nih rasanya, itu kan rasanya mengampuni itu sulit banget kan, jauh lebih sulit gitu kan. Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa lebih sulit? Apakah karena memang dekat banget, dan juga kira-kira gimana sih cara mengatasinya seperti itu? Karena kan mungkin banyak juga nih dari kita yang secara nggak sadar gitu kan, mungkin diem-dieman dengan keluarga, nggak ngomong ada berapa tahun, ujungnya malah akan jadi akar kepahitan bisa jadi kan. Nah, gimana sih salah satu cara untuk menyelesaikan itu? Gitu. Mau kasih apa dulu boleh? Kalau di dalam keluarga inti kita berdua ya, kalau ada konflik pasti kalau saya yang misalnya kita salah, misalnya kita yang lebih dulu pasti akan minta maaf. Misalnya kita maaf, saya minta maaf, dia pun nggak salah, dia akan minta maaf misalnya. Jadi minimal kita ada misalnya apa ya, hati yang tenang, damai gitu ya. Jadi habis berantem misalnya, jadi kayak nggak gontok-gontokan, nggak kesel-keselan gitu kan. Mungkin kesel di awal, tapi pas sudah kayak kita udah maaf-maafan, kayak tenang gitu kan. Nah, tapi kalau keluarga ya nggak mungkin lah, semua keluarga pasti ada ya, kayak konflik keluarga besar, keluarga inti, keluarga kecil. Ya memang prosesnya itu mungkin memang kita ada waktu kita diem, misalnya diem dalam arti kita nggak berkomunikasi sama keluarga dulu gitu kan.
Tapi ada kesempatan pasti momen tertentu, mungkin ada momen kita momen Natal, momen apa lah, kita pasti akan ketemu keluarga kan, kita kunjungan, pasti kita ngobrol kan, pasti kita nggak mungkin sampai nggak datang atau sampai putus hubungan gitu kan, pasti minimal kita ya tali silaturahmi itu tetap kita jaga gitu. Cuma butuh waktu memang untuk kita mungkin kalau ada konflik sama keluarga besar atau apa ya paling kita ya hanya ngobrol biasa, jadi kayak memang beda gitu ya, ada aja pasti. Mungkin kalau saya lihat misalnya ya dari prinsip firman Tuhan ya, sebenarnya kalau yang paling kita sakiti itu ya umumnya sih orang dekat kita ya. Betul. Iya, yang paling kita sakiti ya, entah pasangan, keluarga atau apa, karena udah terlalu dekat sehingga mungkin kita juga berpikir gampang saja kita ngomong atau apa gitu ya, tanpa kita berpikir mereka terluka atau tidak. Nah, sehingga mereka akhirnya lebih cepat terluka gitu ya. Nah, itu sih kalau kami sendiri berdua mencoba menghindari untuk menyerang secara pribadi ya. Jadi kita lebih fokus masalahnya apa, kita bicarakan. Termasuk juga dengan keluarga, kita tetap berupaya menjaga relasi dengan saudara, dengan ini ya. Tetapi di prinsip dari firman Tuhan kalau saya lihat, kenapa seringkali itu keluarga atau di antara suami istri, orang tua anak itu atau dengan keluarga bisa terjadi masalah-masalah ya. Nah, ini kalau dikatakan di sini tadi itu yang saya baca, kalau kita marah itu jangan berbuat dosa ya. Nah, orang kalau berbuat dosa, dia tidak memaafkan ya sampai matahari terbenam, dia tidak mau selesaikan, dia beri kesempatan kepada iblis misalnya ya. Itu kalau terjadi. Nah, ini di ayat berikutnya itu dikatakan, maka yang muncul itu adalah segala kepahitan. Yang muncul kepahitan. Betul. Ya, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah. Benar kan? Bener. Itu kan berkembang terus ke sana ya. Betul. Nah, tapi kalau mau ya memang kita mesti buang itu dari kehidupan kita ya. Segala yang jahat itu mesti kita buang. Nah, makanya di ayat berikutnya itu dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi kita butuh keramahan ya untuk bisa ini memulihkan relasi itu, lalu penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, itu kan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, mungkin contoh paling sederhana, saya dan istri kan kadang konflik. Tapi saya sudah bertekad bahwa konflik itu nggak boleh lama-lama. Ya, 1-2 jam harus selesai. Dan kemudian saya suka memimpin di dalam doa. Ya, kita harus doakan jangan sampai iblis memasuki konflik ini sehingga muncul akar pahit di dalam hati kita. Saya sangat sedih ketika melihat ada suami ada akar pahit pada istrinya, atau istri akar pahit sama suaminya, atau orang tua akar pahit sama anak akar pahit sama orang tua. Ini semua muncul dari dalam keluarga. Nah, saya mencoba menghindari itu. Gimana caranya? Kalau ada konflik langsung selesaikan, jangan tunggu lama. Kalau kita tahan agak lama, sehari, 2 hari, 3 hari, itu bisa bahaya. Betul. Kesempatan iblis bisa ambil, bahaya. Ya, jadi itu yang selalu kami hindari. Bagaimana keluarga tetap harus terbuka, beri pengampunan, karena itu memang yang Tuhan kehendaki. Dan yang paling kami nikmati sebenarnya itu adalah justru karena tetap bisa mengampuni, mengasihi, sehingga ya tetap harmonis lah. Nah, biasanya kan kita pasti kalau ada konflik kita akan mencoba menyelesaikannya kan ya. Iya, Nah, tapi kadang nggak kita pungkiri masalah itu, konflik itu muncul lagi secara berulang gitu. Misalnya hari ini udah selesai, mungkin bulan depan sempat keungkit lagi. Iya, mungkin lagi konflik lagi gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih akar permasalahannya sehingga konflik itu seringkali berulang? Iya, kenapa konflik seringkali berulang dan masalahnya itu adalah masalah yang sama? Iya, Itu lagi kan ya. Oke, jadi kalau saya pikir ya, kalau misalnya kita ini ya, kita tahu kelemahan kita lah, karena ini faktor kelemahan kan sebenarnya. Saya punya kelemahan misalnya orangnya ego, ya. Kalau ego terus, nah sehingga kalau ego kan berarti kita ingin menang terus kan ya. Nah, mestinya belajar dong ya. Sebagai orang percaya, saya ambil satu contoh lah. Saya sebab awalnya itu saya juga termasuk orang yang cukup ego sih sebenarnya. Jadi saya paling gak suka menunggu. Saya gak sabar menunggu. Nah, istri saya pernah marahin saya juga soal itu di awal-awal pernikahan kami. Sehingga karena saya terlalu egonya tinggi, gak sabar menunggu, muncul banyak konflik.
Terus saya mencoba mengevaluasi diri. Saya tanya sama istri, apa yang kamu lihat kelemahan saya? Nah, dia kasih tahu salah satunya itu adalah nggak sabaran. Nggak sabaran. Nah, kemudian saya belajar untuk mulai bersabar, belajar menahan diri. Nah, sehingga konflik itu nggak berulang. Tapi di awal-awal saya butuh proses untuk sampai bisa memproses diri sendiri, sehingga butuh waktu. Nah, terkadang mungkin butuh setahun, 2 tahun sampai menyelesaikan. Tapi puji Tuhan, ya itu sudah tidak jadi masalah lagi buat kita karena udah belajar gitu. Nah, itu mungkin salah satu ya, sehingga konflik itu bisa kita atasi. Nah, kalau kita punya kelemahan terlalu lama misalnya, saya pikir ya perlu doa sungguh-sungguh, perlu doa puasa kalau bisa. Dan terkadang saya melihat mungkin misalnya entah suami pasangannya, dia tahu ini kelemahan pasangannya ada, tapi karena saking sudah terbiasa, nggak berani negur. Karena berpikir, nanti saya tegur dia, marah lagi dia kan. Kalau dia dikawal dari saya kan, menciptakan konflik baru lagi. Nah, akhirnya itu dia diamkan, padahal itu konflik belum selesai, maksudnya masalahnya belum selesai, akarnya belum dicabut. Nah, saya lihat ini berarti belum ada pertobatan. Dan itu yang membuat masalah terus berulang. Sudah 10 tahun menikah, 20 tahun menikah masih dalam hal yang sama. Misalnya suaminya mabuk, ya sejak menikah mabuk, 10 tahun udah menikah masih mabuk suaminya, suka marah-marahin anak ini. Sudah 20 tahun menikah suaminya masih mabuk terus. Padahal itu sudah membawa masalah dalam keluarga. Nah, gimana mengatasinya? Maka itu perlu merubah restrukturisasi pribadi, merubah pikiran, tindakan, perbuatan, benar-benar harus bertobat. Dan mungkin dia bukan orang yang belum bertobat ya. Nah, itu butuh pertobatan supaya dia betul-betul harus berubah. Masa sudah 10 tahun nggak berubah, 20 tahun nggak berubah? Benar. Nah, itu butuh pertobatan dia. Ya, sampai istrinya udah nyerah kan? Oke. Berarti kuncinya juga salah satunya ya selain dari perubahan dari diri kita sendiri pun dari pasangan pun juga perlu memberikan peringatan, bantu evaluasi lah ya, mengingatkan bahwa ini loh sebenarnya problem dari diri pasangan gitu kan. Tapi saya melihat satu hal, bahwa sebenarnya selalu ada harapan untuk setiap orang. Jikalau dia di dalam Tuhan, pasti ada harapan untuk berubah. Dan itu banyak kesaksian kita dengar. Contohnya misalnya Agustinus, tokoh yang sangat berpengaruh di dunia teologi ya. Agustinus namanya. Dulu dia juga kacau kehidupannya. Tapi mamanya terus berdoa untuk dia. Sampai dia bertobat dan dia menjadi seorang teolog yang sangat besar. Dari seorang yang suka berdoa bebas, gonta-ganti wanita lah istilahnya ya. Tapi akhirnya dia bertobat. Itu karena doa mamanya dan ada orang yang dukung. Oke, berarti sebenarnya doa itu juga penting ya. Sangat penting. Oke. Nah, terus saya pernah dengar ada ungkapan bahwa istilahnya itu forgive but not forget, mengampuni tapi tidak melupakan. Nah, kira-kira menurut firman Tuhan apakah konsep seperti itu benar gitu kan? Karena kan kalau yang mengampuni ya udah harusnya juga mengampuni tapi di mulut aja. Tapi di mulut aja, tapi sebenarnya masih dipendam dalam hati gitu. Iya. Kalau kita nggak ada sih, mungkin kadang ada kesalahan-kesalahan kalau ya ada sih keungkit, dulu kamu kan begitu misalnya gitu kan. Cuma nggak terlalu yang kesalahannya itu yang saya fatal banget gitu. Mungkin keungkit sedikit ada lah, sempet keucap lagi gitu kan. Tapi kembali lagi memang kita berdua misalnya introspeksi diri gitu kan. Cuma kadang dia kalau misalnya setiap tahun kalau kita ulang tahun misalnya ulang tahun pernikahan kita, pasti kita akan apa sih yang saya kurang dalam diri kita. Dia lebih sering minta evaluasi diri dia gitu kan. Jadi kelemahan apa, kekurangannya apa. Jadi kita bisa saling introspeksi, jadi saling kasih masukannya, kamu sebenarnya masih gini-gini gitu kan. Jadi itu yang kadang bisa jadi itu kali ya, setiap tahun itu sih kadang kalau atau pas muncul lagi kita ngomong lagi, mengingatkan lagi, tapi nggak yang sampai ke lama lah dipendam-pendam. Ya. Kalau aku lihat sih memang masalah nggak mungkin dilupakan ya, pasti ada. Tapi sebenarnya mengampuni itu mesti harus ada dari dalam hati. Ya. Kita bisa teringat, tapi apa yang sudah terjadi itu kalau kita sudah mengampuni mestinya udah nggak mempengaruhi kita lagi. Teringat, iya, tapi tidak mempengaruhi tindakan dan segala keputusan dan ini karena kita sudah mengampuni dong. Itu sih saya lihat begitu. Oke.
Nah, ketika konflik lagi panas-panasnya nih misalnya musuh gitu kan, udah coba ditengahi, nggak bisa gitu. Nah, kira-kira tuh langkah praktis apa sih kita sebagai orang Kristen yang bisa kita lakukan gitu? Apakah di tengah-tengah konflik yang lagi panas itu kita bawa doa, atau better ya doa itu setelah konflik selesai gitu? Nah, ya. Kalau lagi konflik, ya salah satu harus ada yang mengalah, maksudnya diem dulu kalau misalnya saling ini pasti ujung-ujungnya mungkin kalau orang yang ini bisa aja kan bubar atau apa, tapi kembali lagi memang ke diri masing-masing. Kalau kita ini ya saya atau yang lain pas lagi naik dia diam gitu kan, jadi kan pas lihat oh dia diem nih berarti saya kayaknya salah gitu kan, atau kembali lagi dia salah nanti saya mengingat kok kamu malah sih gitu kan, kok saya ini kok, jadi kayak dia mungkin jadi keingat tuh dia saya harus kendalin diri, mungkin itu kali ya. Iya betul sekali. Jadi kalau lagi panas-panasnya konflik saya setuju. Jadi memang asalnya mengalah. Jangan dua-duanya panas ya. Sama-sama keras malah. Iya. Kalau saya pribadi itu di dalam keluarga, kalau dia misalnya lagi panas, saya pasti diam. Nah saya baru ngomong, nanti setelah dia adem, saya baru bicarakan kenapa sih tadi kamu marah gini. Tapi itu udah benar-benar udah. Mungkin kita lagi makan udah enjoy, udah ini. Saya udah bicarakan pun ya udah ini. Udah enak. Ya saya baru ngomong enak, misalnya gini nih. Ya udah, akhirnya dia juga minta maaf gitu. Jadi nggak langsung panas sama panas, enggak. Jadi kalau ada panas mesti ada yang jadi es gitu kan. Buat mendinginkan. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada case di mana suatu konflik itu di keluarga itu nggak bisa selesai di antara mereka. Jadi mungkin nggak ada yang mengalah gitu ya. Jadi mungkin mereka perlu campur tangan dari orang yang lebih ahli gitu kan. Iya, betul. Nah, kapan kira-kira konflik itu perlu bantuan dari yang ahli atau mungkin dari hamba Tuhan? Oke. Sebenarnya itu kalau misalnya ya berdua itu mungkin sudah tidak bisa berdamai gitu. Dan itu terus berkepanjangan. Apalagi mengganggu kehidupan mereka, rutinitas mereka, keluarga, dan ini mungkin sudah menuju diambang pintu perceraian gitu. Iya, juga ya. umumnya ujungnya udah ke sono. Oh. Nah, saya kira itu memang butuh bantuan orang lain. Apalagi kan ada orang yang nggak bisa menahan diri ya, kalau dia marah, udah emosi, malah kita cerai aja. Saya sih berpikir ya, apapun, saya juga ini prinsip sama istri. Apapun masalah, situasi apapun, jangan sampai keluar dari mulut kita, udah kita cerai aja. Menurut saya haram, nggak boleh gitu sih, nggak boleh ya, tabu atau apa ya. Ada masalah, udah kita bisa aja, nggak boleh gitu ya. Apalagi di depan anak ngomong kayak begitu, wah itu sih bahaya sekali. Ya, Efeknya juga buruk ke anak pasti. buruk. Sama anak-anak. Iya, jadi menurut saya kalau memang suami istri itu udah tahu nih ada masalah gitu ya, jadi lebih baik minta bisa datang ke pendeta atau ke konselor. Jadi umumnya sih yang saya tahu ya, orang yang datang konseling ke saya itu sudah stadium 4. Stadium 4 gitu lah. Jadi kalau udah stadium 4 itu penyelesaiannya lebih panjang lagi. Dan umumnya kalau saya sudah nggak bisa tangani, saya bilang saya nggak bisa tangani, mohon maaf. Kalian perlu ke konselor. Karena di konselor kalian perlu diterapi. Ada terapi di sana. Nah, saya kan nggak bisa menerapi karena saya bukan ahlinya. Tetapi kalau itu sampai ke level itu, saya kira ya harus dijalani. Untuk tadi mencapai yang saya maksud, di dalam setiap konflik harus tetap mengalami kemenangan iman. Itu baru kita memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan ketika kita sampai di ujung kita sudah mengalami kemenangan. Tapi kalau enggak, berarti ya ujungnya bisa cerai. Nah, ini tidak memuliakan Tuhan. Nah, atau saling mencelakai, saling memfitnah. Nah, itu sih saya pikir. Jadi ujungnya harus mengalami pemulihan kemenangan iman. Betul. Dan juga jangan mengeluarkan satu kata tabu tadi perceraian. Jangan sampai. Karena sekali itu udah tercetus bahaya gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, nah mungkin terakhir nih Musa dan semua, kira-kira apa sih pesan bagi pendengar nih, mungkin yang saat ini mereka udah lama dalam konflik gitu kan, yang nggak selesai gitu, dan mungkin bingung nih harus mencari bantuan kemana lagi, kok udah dibawa doa masih nggak selesai juga gitu sih. Oke. Mungkin kadang memang ada satu waktu kita butuh orang lain ya, bisa mendengarkan kayak kalau besar curhat lah ya.
saya sih kadang emang ada beberapa kayak jemaat atau kadang ada yang tiba-tiba telepon, kadang nggak pernah, mungkin dia memang lagi butuh bantuan nih. Ternyata misalnya tiba-tiba ada waktu nggak, berarti dia ada sesuatu dan pasti dia akan minta waktu, boleh bisa nggak saya datang. Nah biasanya salah satu dulu gitu kan, dan pasti saya akan arahkan ke musuh tadi, kita ngobrol. Kalau kira-kira memang mereka butuh, memang berdua mau didamaikan atau butuh dibantu berdua, mereka akan kita anjurkan datang berdua lagi gitu. Tapi kalau cuma salah satu, kita hanya kita menguatkan yang satu ini yang ketemu sama kita dulu gitu kan. Dan ya pasti kita akan menguatkan dalam doa gitu kan, dan sambil didoakan mereka. Dan kadang mereka kita arahkan ya seperti musuh tadi gitu ke konselor khusus gitu. Nanti mereka bisa WA kembali atau bisa kasih kabar, terima kasih yang kami sudah ke tempat ini tahun ini gitu kan, dan kami memang sudah ada perubahan, kami bisa ngobrolkan berdua. Itu kan misalnya memang ada waktunya kita butuh orang, dan kadang mungkin ada orang nggak enak ya, misalnya mungkin sebenarnya kalau ini sama apa enak, aku ke Musa enak gak ya gitu kan. Biasanya segan. Bukan masalah, mungkin takutnya masalah saya jadi Musa jadi tahu gitu kan. Cuma memang prinsip kita kan, saya kalau dia dari konseling kan misalnya kayak kode etik lah ya, ada beberapa hal yang memang nggak bisa ini kan diceritakan, ya pasti kita akan keep gitu. Kalau misalnya mungkin memang butuh gitu, kalau memang butuh nggak apa-apa, mau ke hamba Tuhan, ke konselor atau kemana itu boleh gitu, memang butuh kita. Jadi kalau saya lihat memang perlu deteksi lebih awal sih. Misalnya gini, kalau kita lihat pasangan kita atau mungkin anak juga, kok mulai ada perubahan, itu sebenarnya sudah warning. Kalau dia udah mulai berubah, harus peka, mesti tanya apa yang terjadi. Gitu. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kalau dia nggak terbuka, ya harus ditolong kan. Kalau ini misalnya, atau misalnya dalam konflik dia nggak bisa berubah nih, maksudnya akan konflik terus menerus. Saya kira jangan menunggu lama sih. Lebih baik cari orang yang lebih matang rohaninya, lebih dewasa, karena harus sama Tuhan sih. Tapi bisa juga mencari mungkin ada orang tua atau paman atau siapa gitu ya, yang kita tahu orang ini yang penting dia punya kualifikasi, punya kualitas, dia punya kerohanian yang baik, bisa membimbing. Nah itu boleh. Kalau enggak, ya boleh datang ke hamba Tuhan. Nah hamba Tuhan itu kan pasti akan menjaga sebenarnya rahasia-rahasia dari setiap datang yang datang konselingnya, itu kita akan jaga karena kita ada kode etiknya. Kemudian kalau memang nanti nggak akan bisa ditolong di sono, misalnya seperti kalau dia datang kepada saya nggak bisa saya tolong, saya pasti akan arahkan ke konselor, karena kita akan lihat tingkat masalahnya seperti itu. Kalau misalnya ada konflik, tapi menurut saya konflik harus diselesaikan. Jangan di ini, karena ketika konflik itu ditahan terus, ketika nanti bisa sampai meluap ya, udah nggak bisa selesai lagi, numpuk terus, bisa meledak gitu. Bisa meledak dalam keluarga, tiba-tiba aja udah ini. Terus kalau ditahan juga, mungkin istri dia pendam terus, bisa menimbulkan bahaya, sakit penyakit juga bisa muncul. Karena dia udah nahan cukup lama bertahun-tahun dengan pasangannya begini terus. Udah dongkol di sini. Nah itu mengundang banyak sakit juga, kan jadi stres kan. Nah jadi pikiran, nah itu juga hati-hati sekali. Makanya kalau ada konflik menurut saya jangan tumpuk, langsung selesaikan. Ya, jadi ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan, harus begitu. Supaya jangan ditumpuk, udah 10 masalahnya, ditumpuk lagi jadi 15 belum selesai. Numpuk lagi tambah sampai batas di mana kita udah nggak bisa tahan lagi, udah meledak, bahaya. Oke, sip, thank you Ustaz. Jadi saya coba rangkum dari obrolan kita hari ini ya. Jadi konflik itu memang bisa jadi cara Tuhan nih untuk bekerja dalam diri kita, untuk kita semakin bertumbuh, ya kan? Semakin rendah hati dan juga belajar mengampuni gitu kan. Dan memang jika cepat-cepat butuh konseling, GKK ada nih layanan konseling setiap Selasa, Rabu dan Kamis bersama para hamba Tuhan kita, Musa Felix, Musa Andi dan juga Contoh Robin. Betul. Oke, kayaknya karena waktu juga udah mepet ya, udah mau habis juga. Mungkin saya mau kasih suatu quotes nih untuk kita semua. Jadi keluarga itu bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau paling dulu belajar untuk mengasihi. Oke, sekian dulu podcast kita. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya.